Selamat datang di podcast Literasi Hukum. Dalam hal ini kita bersama untuk berdiskusi, menyampaikan hal-hal untuk bertukar pengalaman ataupun menyampaikan hal-hal yang akan dituju ke depan di dalam menjalani profesi hukum bersama rekan sejawat para sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Nah, hal penting untuk langkah ke depan bagi rekan-rekan sejawatan untuk bagaimana mengimplementasikan keilmuan hukum, terutama langkah apa yang konkret bisa dijalankan, apakah nanti rekan sejawat sarjana hukum atau untuk menjalankan sebagai praktisi hukum maupun akademisi hukum maupun menjalankan birokrat. Ya, mungkin saya akan berikan kepada hal menjadi sarjana hukum. Silakan. Terima kasih Pak Peter, Pak Erlangga. Ini hari ini kami resmi mendapat gelar sarjana hukum. Alhamdulillah ya Pak Jon ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Nah, selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Unisya, saya merasa banyak ilmu juga ya, bimbingan dari sivitas akademika dan dosen-dosen terutama di sini, keren-keren dosennya. Kemudian setelah lulus ini mendapat sarjana hukum ini, saya memang berencana masuk terjun ke profesi advokat. Advokat ya. Advokat. Ya, praktisi Saya hukum. harus tahu nih, Ya. bahwa Pak Peter juga advokat. Advokat, betul. Iya, sama-sama nih kita. Ya. Betul. Dia juga advokat Pak Jon. Ya, juga pengen juga nanti suatu saat mungkin setelah ngambil S2 mau ngajar juga Pak hukum. Ya, mengabdikan diri ke universitas. Ke dunia Ya. pendidikan. Nah, untuk awal ini ke dunia profesi advokat kan kita baru hanya baca-baca apa aja tata caranya. Mungkin bapak-bapak di sini bisa juga memberikan informasi atau membimbing kita lagi untuk terjun ke profesi itu, Pak. Iya. Pertanyaannya ada Pak Jon. Kenapa Pak Jon tiba-tiba tertarik untuk menjadi profesi advokat, gitu kan? Karena kan profesi sarjana hukum itu luas. Ya. Profesi sarjana hukum itu kita bisa jadi advokat, jadi legal doctor, ya kan? Legal hukum, legal terus konsultan hukum, gitu kan? Kan bukan sekarang ini advokat begitu banyak Pak Jon. Bahkan banyak juga advokat yang masuk penjara, ya. Nah, apa itu masih menimbulkan katanya Pak Jon. Jadi kalau anak muda pengen sekali menjadi Ya, motivasinya. Ya. Nah, motivasi Pak Jon gitu. Kalau saya memang dari dulu lulus SMA pengen pengacara, Pak. Dan cuman almarhum bapak saya waktu itu nggak suka kalau saya pengacara. Iya. Jadi setelah beliau meninggal, terus saya pikir-pikir sini, ya udah saya ambil karena saya mau di situ gitu. Mungkin karena orang tua saya waktu itu dalam tanda petik kurang mendukung, ya saya ikutin maunya orang tua. Nah, itu ada sekarang kesempatan untuk melanjutkan ke hukum, saya ngambil hukum. Itu tadi memang dari awal saya pengen jadi advokat, Pak. Nah, itu kita dengar tadi ya, semangat, spirit, motivasinya dari Bang Jon Roy ya. Artinya Bang Jon memilih jalan untuk menjadi praktisi hukum. Bagaimana dengan saudara sejawat hukum lainnya seperti Bang Budi? Bagaimana? Iya, Pak. Kenapa kok apa yang mau cita-citanya hari ini ya? Mas Budi kan sekarang jadi Iya, betul, Pak. sudah sah nih. Iya. Jadi sarjana hukum ke depannya apa dengan gelar sarjana hukum ini apa yang akan dilakukan Mas Budi? Saya sebenarnya nggak beda jauh dengan Bang Jon Roy ya. Sayang pada awalnya, Itu ya Bang Budi. Oke, silakan. saya pada awalnya kuliah hukum itu sebenarnya hanya untuk mengupgrade diri, ya kan. Minimal saya sebagai warga negara yang baik melek hukum, Pak. Ya, setelah saya dalami, ternyata saya semakin tertarik. Enjoy. Apalagi saya kuliah di Unija, ketemu dosen-dosen yang berkompeten semua, yang memang bisa diajak sharing, seperti kawan lah, bisa berbagi informasi segala macam gitu. Jadi saya sangat tertarik dan memang kebetulan juga ya lingkungan
kerja saya itu memang di orang-orang legal. Iya. Ya, jadi alangkah pasnya kalau saya mengambil hukum ini dan saya nanti lanjut untuk menjadi seorang advokat gitu. Iya. Ini pengembangan diri nih Pak Peter. Betul, Pak. Pengembangan diri. Iya. Karena dasarnya memang Pak Budi yang hukum. Iya. Jadi- Sudah mengikuti ya Ini alurnya. Iya. 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 Universitas itu pendidikannya ini ya. Iya, betul betul. Iya. Betul. Saya berharap sih setelah di advokat pun saya bisa nanti menambah ilmu lagi, saya lanjut S2. Iya, semangat. Gitu. Saya pasti perlu dukungan dari dosen-dosen ini yang hebat sekali, senior-senior, terus kawan-kawan seperti Bang John Roy ini memang luar biasa ya. Untuk kedepannya saya pasti lebih semangat lagi, seperti itu. Oke. Jadi sama nih, dalam arti choose of the profesi, artinya kan pada pilihan menjadi praktisi ya. Yes. Dan mudah-mudahan dapat. Bagaimana nih? Nah, kembali pada Mas Mujiono ya, dalam hal ini. Kalau sudah sekarang sini menjadi sarjana hukum, kedepannya apakah mau melanjutkan menjadi Betul. mahasiswa, atau menjadi praktisi hukum kah, atau jadi di belakang meja aja jadi legal praktek hukum, ya kan? Konsultan hukum itu kan banyak. Coba Pak Mujiono, kedepannya bagaimana? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak ya. Saya bangga dengan lulusan menjadi Universitas Jakarta Pak ya. Hari ini sudah menjadi gelar SH Pak. Nah, kedepannya tidak terhenti di sini Pak. Saya mungkin sama teman-teman mau bisa mendirikan legal hukum ya, seperti LBH gitu Cakep Pak. ini. Itu alumni semuanya Unija, apalagi angkatan sekarang tuh lebih banyak Pak. Nah, saya kedepannya mungkin merangkul teman-teman gimana kita punya LBH sendiri, dan Ya, hukum itu law firm iya, sendiri, law firm ya. sendiri Pak. Itu dia yang nggak jauh-jauh Pak. Iya. Dan kedepannya juga semoga kita bisa kuliah yang sama juga dengan universitas yang bareng, dengan mengupgrade ilmu yang bareng Pak, sama-sama Pak. Jadi nanti ke advokat juga. Iya, profesinya advokat juga. Jadi Kita- pilihan utama nanti ke depan yaitu advokat. advokat Ya. yang jadi Karena begini Pak Budi, mau jadi advokat karena ngelihat advokat senior yang selalu keluar dari TV, ya kan? Tapi kan mereka pengalamannya iya 12 sampai 20 tahun. Iya, iya. Makanya kalau memang ada dia, kita sih dukung. Iya. Kalau kami sih, kita sebagai dosen-dosen. Betul, iya. betul. Sepakat, sepakat. Sidang akademisi saya Iya. setuju. Iya. iya. Nah, kita itu harapan Pak Budi. Harapan saya gitu Pak, karena gitu Pak, LBH itu akan menjadi pelopor juga Pak di dunia pendidikan maupun dunia advokat Pak ya. Dan mungkin kalangan bawah juga perlu Pak LBH bantuan hukum yang gratis, kita bisa mensalurkannya gitu aja Pak. Niat kita tulus gitu. Kalau Saya mendukung niat tulus dan pencapaian motivasi Mas Mujiono ya, ingin mendirikan suatu lembaga bantuan hukum untuk mencapai suatu pembelaan secara pro bono atau pro deo ya, yang memiliki hati. Enak nih, Pak Peter. Ya. Ini kan Pak John sudah, Mas Budi sudah, Mujiono sudah, Ya. sekarang banyak nih kan, ya sekarang udah resmi nih Pak bisa menyandang gelar sarjana hukum. Ya, kita mau dengar motivasi ke depannya seperti apa ya. Jadi apakah ke depannya? Karena kan gini, sarjana hukum ini sebenarnya sarjana yang paling seksi. Nah, kalau Iya. menurut saya nih, Iya, betul, kenapa betul. sarjana paling seksi. Semua bidang dia bisa masuk. Iya. Dan orang hukum adalah orang yang harus cepat. Kata orang sih, kalau seperti bunglon. Iya, Kalau dia di tempat mana warnanya dia harus gitu. iya, Dan kita harus cepat. Kenapa? Karena perkara yang datang ke kita itu beraneka ragam dan kita harus tahu dan kita harus mengerti bagaimana menjadi seseorang yang dalam berperkara tersebut. Kalau Sepakat. Pak Jenderal nih, kan sudah jadi sarjana hukum, sekarang juga tinggal melangkah lagi. Apakah mau tetap menjadi advokat seperti teman-teman, ya kan? Atau punya pilihan beda. Iya, ya kan ada pilihan beda. Iya. Saya nggak mau jadi advokat lah. Saya mau sekolah lagi jadi notaris. Ya kan? Aku mau jadi advokat lah. Iya. Saya mau jadi pengajar yang lebih Betul, mulia, betul, gitu betul. kan? Nah, Ya mungkin akan kita dengar lah ya kita mendengar lah, ya kan pandangan-pandangan. pandangannya. 3 sudah nih advokat, 1 lagi. Nah, kan itu Iya. silakan Pak Jenderal. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Pak Erlangga dan Pak Peter.
Pertama sekali saya merasa bangga, saya sudah resmi mendapat gelar sarjana hukum. Ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa karena perjuangan yang sudah begitu lama juga. Saya berangkat dari keinginan diri untuk upgrade, walaupun pada saat itu sempat minder karena sudah terbatas usia. Namun ternyata semangat itu timbul secara otomatis karena sudah ada niat. Iya. Nah, kedepannya itu bagaimana, banyak sih untuk pilihan, karena kan kita ini setelah yudisium sebenarnya banyak arahannya, banyak tujuannya. Nah, sebelum melangkah saya sudah mengikuti ikut dengan para senior advokat law firm, mungkin sudah beberapa kali atau beberapa kantor hukum, dan saya merasa tertantang dan mental saya tumbuh, Pak. Iya. Namun bukan hanya di luar, hanya di universitas. Ketika kita belajar, ternyata kita praktik di luar, saya dapat mental lagi. Iya. Mental saya bertambah, Iya. sehingga kemanapun saya siap. Namun untuk saat ini sudah berjalan, saya masih untuk mencoba melakukan proses atau mengikuti retainer, Pak. Ya, retainer yang mana kita coba menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan supaya kita menjadi jasa hukumnya atau konsultan hukumnya. Untuk saat ini memang karena kita juga kerjasama dengan kantor hukum atau senior, Pak. Namun ke depannya saya ingin juga berdiri sendiri menjadi advokat dan juga berpartner dengan Pak dosen, Pak Erlangga dan Pak Peter dan juga teman-teman sekalian. Itu sih dari saya. Nah, kalau retainer ini konsultan hukum yang memberikan jasa hukum yang melalui kerjasama, melalui penawaran proposal, apa saja yang kita tawarkan. Contoh, karena saya di dunia kesehatan, saya tawarkan untuk rumah sakit kah atau klinik kah dan lain-lain. Yang penting jatuhnya jasa hukum. Menarik Pak Peter. Jadi kan inilah menariknya dunia hukum, ya kan? Walaupun kalau advokat itu kan harus ada jenjang, ya kan? Kita harus ikut pendidikan advokat, ujian advokat, baru setelah itu kita disumpah dan magang. Magangnya 2 tahun, ya kan? Magang 2 tahun. Magang 2 tahun itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, selama menunggu magang atau menjadi advokat itu ya bisa jadi retainer ya, seperti Pak Jantre. Nah kan bisa jadi retainer itu bisa segala macam, yang penting dia sarjana hukum. Nah gitu loh ya. Nah, makanya tertarik nih Pak ya Peter dengan diskusi ini, jadi hidup nih bahwa Betul. sarjana hukum itu bukan hanya menjadi advokat, Betul. ya kan? Bisa jadi retainer itu konsultan, ya kan, konsultan. Nah, konsultan tetapi dasar-dasarnya sudah ada, oke? Nah, ke depan nih, semua jadi pertanyaannya menarik. Kalau kalian semuanya ini kan semuanya udah sepakat nih, jadi sarjana hukum, ya kan, udah jadi advokat. Nah, apa yang harapan kalian ke depan? Ya, apa harapan kalian ke depan? Kalau seandainya sudah ikut TKPA, sudah ikut ujian advokat gitu, apa harapan kalian kepada para penegak hukum nih? Ya kan, karena kita nggak berdiri sendiri loh, ya kan? Kita nggak akan berdiri sendiri, bahwa kalian itu para penegak hukum itu kan ada kejaksaan, kepolisian, hakim, advokat. Nah, advokat ini ada salah satunya, dan terakhir adalah lembaga permasyarakatan. Nah, apa harapan kalian ke depan Pak pada para penegak hukum lainnya? Nah, supaya pandangannya, coba dari Pak Jandet, bagaimana harapannya ke depan? Harapannya untuk pada praktisi hukum keseluruhan, berharap sebisanya mungkin ya harus mengikuti perundang-undangan yang ada. Aturan itu memang harus diberlakukan supaya tidak ada lagi seperti yang tersiar di luar itu, hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sih harapannya, Pak. Kalau harapan Pak Jo, ayo, ya. Kalau saya sih melihat selama ini ya, aparat penegak hukum ini termasuk advokat ya, karena bagian dari penegakan hukum. Sebetulnya ini kan satu sistem, Pak. Sistem penegakan hukum yang kita terapkan di Indonesia misalnya. Sebetulnya masing-masing itu sudah punya tugas dan peran masing-masing. Tapi seringkali kita temukan sepertinya harus berlawanan gitu.
bertentangan, saling ngintip, saling apa. Saya kira sebetulnya hanya butuh koordinasi aja, komunikasi. Dan ya kan soal hukum ini kan misalnya soal prakteknya ini soal penafsiran soal pasal tertentu misalnya kan, menurut penyidik seperti ini, menurut advokat seperti ini, menurut hakim seperti mana gitu. Nah, ini kan perdebatan di sini harusnya bisa selesai dalam batas-batas konteks kalau persidangan misalnya kan di situ diselesaikan. Nah, kenapa cenderung tadi yang terbilang tajam ke bawah, tumpul ke atas, sebetulnya di oknumnya sih. Jadi saya kira memang oknum setiap penegak hukum ini memang harus punya apa istilahnya? Kredibilitas ya. Kredibilitas itu. Di situ sebetulnya. Kalau soal ilmu kan mungkin hampir samanya ini ilmu hukum kita kan semuanya, misalnya sarjana hukum dimanapun yang dasar itu pasti sama. Semuanya pasti sama tuh. Cuman kenapa begitu dalam prakteknya sering agak bertentangan dan mungkin bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu tadi ada integritas pelaksanaan hukumnya itu, kredibilitas dan integritasnya itu. Nah, kalau kita kan di advokat nanti misalnya suatu saat kita ada institusi yang mengawasi kita gitu kan. Nanti Pak Peter kita harapkan nih advokat dan Mas John, Pak Budi dan Pak Budi ini jadi advokat yang amanah. Betul. Ya kan? Ya. Kalau Pak Budi apa Pak Budi? Bagaimana harapan dengan para penegak hukum lainnya? Karena gini, kita itu advokat itu adalah salah satu-satunya penegak hukum yang nggak dibayar Betul, Pak. oleh negara. Iya. Seragam advokat itu bukan dari pajak, Betul. tapi dari klien. Ya kan? Harapan Anda nih sebagai calon advokat, ya kan sarjana hukum, bukan calon sarjana hukum lagi, tapi sudah sarjana hukum. Apa harapannya? Ya, yang seperti yang saya ketahui itu yang ada saat ini rata-rata kan advokat itu dengan semboyannya membela yang bayar ya. Ya, mungkin di sini saya agak idealis. Ya, saya akan membantu orang yang istilahnya memang harus dibantu. Ya, dalam hal hukum. Ya, jangan sampai kita sebagai penegak hukum tetapi melanggar hukum. Berarti ya semboyannya Pak ya kita. Betul. Iya. Walaupun langit akan runtuh, Betul, Pak. kebenaran harus ditegakkan. Nah, itu loh kalian loh, itu adalah semboyan dasar itu. Iya, betul, Pak. Ya kan ada juga yang semboyan lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah daripada lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada membebaskan satu orang yang tidak bersalah. Iya, daripada menghukum orang yang tidak bersalah satu orang. Ya, itu akan saya pegang banget, Pak. Ya, harapannya ini benar-benar mantap, Pak. Iya. Ya, Betul. harapan kita kuliah ya. Ya, jadi Setiap masing-masing itu punya slogan hukumnya masing-masing. Benar, Pak. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, itu bagus. Kalau saya sih juga ada, Pak, izin. Kalau saya biasanya itu Ada gium. asiper, ya ada gium hukum, benar. Asipere quid ut justitium posias non estem asipere quem exior quere. Jadi dalam artian kita melakukan atau menjalankan profesi hukum ini jangan semata-mata hanya mengharapkan imbalan. Jadi karena kita itu memang kalau misalnya nanti memang tujuan arahnya adalah advokat, ya harus sesuai dengan yang sudah ada, yaitu visinya itu officium nobile. Itu sih ya, Pak. Siap. Kalau Pak Mujiono nih dan tadi ada ayat nih, harapannya itu untuk ke depan untuk para penegak hukum lainnya. Nah, harapannya praktisi hukum, Pak ya. Ada pertanyaan bilang officialnya Nobel, Pak ya, bahwa pejabat hukum itu adalah pekerjaannya paling mulia gitu, Pak ya, dalam membela yang benar, yang atau pas gitu. Jadi praktisi hukum juga kita harus bekerja sama, Pak ya, antara pejabat juga antara kita lawyer gitu.
biar kita punya nilai yang baik di mata masyarakat Pak, jadi lawyer yang baik juga Pak, dan membela yang baik juga Pak. Gitu ya. Kalau menurut Pak Haider Ya, bagaimana Pak Haider? jadi posisinya memang saya sepakat ya terhadap rekan-rekan sejawat ini rupanya tidak memulai dari nol lagi, dari anak tangga yang sudah mendekati tahapan finishing itu sudah bisa dikatakan Jadi sudah ada dasarnya Pak Haider ya. dimulai dari situ gitu loh. Jadi tinggal hanya untuk meng-up ya kan secara kompetensi yang sepadannya ya. Jadi memang sudah mengetahui langkah-langkah untuk bagaimana menjadi syarat prasyarat ya di kondisi praktisi hukum ya. Pertama memang dari melihat ataupun mendengar pengalaman-pengalaman ya yang disampaikan tadi, ini merupakan pengalaman yang sudah dikatakan profesional ya, sudah tidak perlu lagi diragukan gitu loh. Jadi memang saya sepakati ada niatan-niatan menjadi praktisi hukum yang secara profesional, praktisi hukum yang nantinya melihat daripada sifat marginal ya untuk menolong, memberikan bantuan secara pro bono ataupun pro deo ya. Ini merupakan rasa karsa ya yang tercipta untuk menuju keadilan yang hakiki ya. Jadi memang saya sepakati pada rekan-rekan sejawatan ya, melihat memang ke depan mungkin membutuhkan yang namanya waktu ya untuk mencapai tahapan. Tapi mudah-mudahan dalam hal konteks itu teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian ini bisa menemukan langkah konkret ya yang bisa ditempuh, karena kita ketahui dengan banjirnya organisasi advokat itu lebih banyak menawarkan peluang ya kepada rekan-rekan untuk tercapainya suatu kompetensi ya. Itu tidak diharamkan ya, itu halal selagi memiliki legacy yang diakui ataupun yang disahkan oleh negara, yaitu Kementerian Hukum ya. Mungkin sahabat-sahabat literasi Bapak yang bisa duluan disampaikan apa namanya udah duluan berprofesi advokat. Kalau di era sekarang kira-kira tantangan advokat-advokat baru ini yang muda lah, kita ini apa gitu yang tantangan yang terbesarnya Pak, terutama soal kemajuan teknologi AI itu kan, katanya advokat, profesi advokat ini nanti akan tergantikan oleh teknologi apa. Kira-kira pandangannya Pak Erlangga sama Pak Peter kan? ya. Jadi memang ya kita tidak bisa hindar ya, adanya kehadiran teknologi yang semakin pesat, terutama artificial intelligence ya, itu yang dapat sebenarnya support ya, bukan menggantikan, karena budayanya berhukum ya itu memiliki rasa ya, menciptakan sebagai bentuk trusting ya, karena yang akan diberikan sebagai bentuk advice ya, sebagai pemberian kepentingan itu kan human ya, atau manusia ya, karena AI mau nggak mau kan itu di setting ataupun dibuat oleh human sendiri ya, yang nantinya memiliki human error ya. Tentu memang ya kita tidak bisa terhindar akan kehadiran artificial intelligence yang seolah ya ataupun memiripkan ya akal pikiran ya yang tercipta dari manusia itu sendiri ya. Namun memang kita terhadap hal itu perlu untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena tidak serta-merta AI itu dapat membantu 100% menjadi optimal ataupun menjadikan hal itu sempurna seperti layaknya buatan manusia ya. Mungkin profesi hukum ini
kalau untuk tergantikan menurut saya sendiri hal ini sangat amat jauh ya. Memang kita tidak boleh meninggalkan modernisasi, namun kita sebagai profesi hukum ya, kita harus jangan mau kalah terhadap kecerdasan buatan ya. Karenanya kita perlu untuk mengupgrade kompetensi ya, baik itu secara akademis maupun non akademis ya, baik itu yang memiliki integritas secara formal ya. Ini nantinya yang akan mampu kita menjadi pengendali ya, operate to the system AI gitu loh kan, bukan kita digantikan sebagai AI yang akan mengendalikan kita ya. Jadi kita tidak bisa menghindarkan hal itu ya, tetapi kita harus mampu menjadi engineer of tool control system di AI secara digital law atau legal tech gitu loh, seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa dikuatkan lagi oleh rekan kita Pak Erlangga, silakan. Ya, kalau saya pertanyaannya itu bagus, tapi yang jelas gini, kemajuan informasi itu nggak akan bisa kita hambat ya. Contoh waktu itu kita naik mobil angkot, sekarang Gojek, tinggal di tangan kita semua. Kalau masalah hukum itu EA itu semuanya adalah kemudahan untuk orang, untuk akses, ya kan? Semua undang-undang, karena itu dasarnya adalah undang-undang, ingat. Yang keluar kalian pertanyakan, misalnya ada permasalahan apa, itu undang-undangnya langsung keluar, ya kan? Malahan ada formnya langsung keluar, gugatannya langsung keluar. Tapi jangan lupa bahwa setiap kasus itu beda-beda pendekatannya. Nah, keuntungannya kita ini human, kita mendekatkan kasus itu dengan cara manusia, bukan cara mesin, ya kan? Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kita menurut EA. Nah, nanti itu ada benturan itu di lapangan, gitu kan? Menurut EA begini kok, kamu begini. Nah, kita akan kasih tahu dengan mereka, dengan klien nanti, calon-calon klien kalian nantinya. Rasa Pak ya. Ya, begini loh, memang menurut EA itu begitu. Tapi kasus Anda kan beda dengan ini. Mencuri ayam di waktu siang dan mencuri subuh di waktu malam kan beda, ya kan? EA nggak ngerti siang subuh malam, gitu kan? Bagaimana kalau katanya mencuri ayam di waktu duha? Bingung kayaknya kan? Nah itu, jadi kalau menurut saya jangan khawatir, karena kenapa seperti Pak Peter bilang tadi, jalanin aja. Yang penting ini, kita sebagai kalian nanti akan sebagai advokat punya integritas. Integritasnya adalah bahwa dibutuhkan suatu kejujuran. Nah, kejujuran itu penting, karena kenapa? Di dunia advokat itu, di atas langit ada langit. Di atas pohon kelapa yang tinggi ada pohon kelapa yang lebih tinggi lagi. Jadi berkali-kali nih, kalau untuk teman-teman yang akan menjalankan profesi, kalau kalian kan sudah mulai udah bersinggungan lah ya, bersinggungan dengan itu, jangan khawatir. Berkebersamaan itu lebih penting. Ingat, tekankan ke hati pikiran kalian bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada uang yang kalian dapatkan. Karena kenapa? Kalau menurut saya, kalau kita sudah bersama, EA itu kalah. Karena kenapa? Orang nggak butuh EA, yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Nah, kalau Pak Peter misalnya kasusnya perceraian gitu kan, si cewek lihat dulu nih misalnya, lihat EA dulu, Pak Peter ini undang-undang bagi harta warisnya begini. Ya udah silakan. Tapi apakah dia tengah malam atau pagi atau lagi bunda dia WA dia pakai AI? Kan enggak. Dia datang secara humanis, secara ngomong, itu tak usah khawatir kalau masalah EA. Yang penting kalian sekarang sudah sarjana hukum, kedepannya sudah insya Allah menjadi advokat handal, karena pada dasarnya mereka sudah ini Pak Peter, sudah ada dasar semuanya. Jangan takut Pak, saya itu pernah punya teman sarjana hukum, S1 saya juga ada juga yang udah tua, ya kan? Dia nggak pernah lulus Pak, karena pindah-pindah. Universitasnya dulunya teknologi informatika, 4 semester selesai, nggak selesai, pindah lagi, tapi orangnya pintar.
terakhir S2 saya itu ada teman saya itu umurnya sudah 68 tahun. Padahal saya tanya untuk apa 68 tahun? Mau jadi advokat? Ya kan? Siapa mau jadi advokat? Animo besar. Iya ini kan? ya. Jangan, pokoknya yang penting semangat, ada integritas, ya, bersama. Yang namanya bersama itu ya membagi bersama. Iya. Gitu. Nah mungkin gini, untuk rekan-rekan sejawat ini kami menyatakan bahwa rekan-rekan ini bukan mahasiswa. Apa motivasi terbaik untuk adik tingkat ya yang belum mencapai penulisan skripsi sebagainya? Selesai kuliahnya ya, Mungkin sudah. motivasi terbaik agar supaya mereka bisa seperti rekan-rekan sejawat. Mungkin dengan singkat waktu disampaikan, silakan. Baik, kalau dari saya sendiri seperti yang sudah saya lakukan sih, namun bisa diikuti bisa tidak. Pada intinya ketika misalnya dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan, usahakan itu harus diikutin semuanya supaya tidak ada materi yang tertinggal, karena materi yang disampaikan kebetulan juga dosen-dosen yang hebat dan dosen-dosen yang handal. Jadi akan sangat disayangkan kalau ada yang tertinggal untuk materinya. Dan kedua, jangan lupa untuk kolaborasi, konsolidasi dengan mungkin teman-teman senior atau mungkin ada rekan-rekan yang sudah punya laptop, mungkin sudah bisa mulai mendekatkan diri untuk Sepakat itu untuk rekan-rekan prakteknya. Junior ya ataupun adik tingkat bisa disaksikan untuk semangat dan motivasinya kepada rekan-rekan junior agar supaya bisa lulus cepat menjadi segera nyusul sarjana hukum. Mungkin rekan Pak John, Saya singkat aja. 1000 langkah harus dimulai dari 1 langkah pertama. Kalau teman-teman yang udah lagi ini, jangan mundur, tetap maju, itu pasti jadi. ya Ya itu aja. mungkin Pak Budi. Ini statement Pak Budi untuk teman-teman yang jadi sarjana hukum. Buat kawan-kawan yang junior yang masih dalam tahap kuliah, mantapkan hati untuk menjadi seorang sarjana hukum. Jangan sia-siakan waktunya, belajar lebih giat lagi dan kuasain semuanya. Bagus, sepakat. Iya, jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai sudah terlambat baru memulai. Iya. Gitu. Yang penting harus semangat, harus Komitmen lah ya. pada tujuan. Iya. Mungkin Mas Puji, no? Buat teman-teman yang masih mencari pembelajaran ya, semoga dalam belajar atau berkuliah itu benar-benar ikhlas menjalaninya dan benar-benar mencari ilmu tidak hanya lewat kampus, juga lewat baca literasi yang lebih luas lagi. Semoga teman-teman benar-benar bisa memperjuangkan kuliah itu sampai sarjana seperti kami. Itu aja. Oke, terima kasih telah hadir di podcast Literasi Hukum. Dalam hal ini ya rekan-rekan sekalian, motivasi-motivasi yang disampaikan ini menjadi motivasi yang sangat amat luar biasa. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa sukses dan selalu ingat pada alma mater tercinta Universitas Jakarta. Universitas Jakarta. Terima kasih. Jaya, jaya.